Halo teman-teman semuanya, sekarang bertemu lagi dengan saya Lestari. Kita bertemu di mata kuliah dasar-dasar pengendalian pada pertemuan ke-15. Nah, pertemuan ke-15 ini adalah pertemuan terakhir sebelum kita ujian akhir semester. Nah, kita akan bahas ya di pertemuan terakhir ini mengenai pengaruh situasional pada sistem pengendalian manajemen. Pada pertemuan ke-15 ini ya mengenai pengaruh situasional pada sistem penilaian manajemen akan dibagi menjadi dua pokok bahasan. Pokok bahasan yang pertama adalah pengaruh ketidakpastian lingkungan, strategi organisasi, dan multinasionalitas pada sistem pengendalian manajemen. Dan yang kedua adalah pengendalian manajemen pada organisasi nirlaba. Baik, kita langsung bahas ke pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenai pengaruh ketidakpastian lingkungan. Ya, kita pertama akan membahas mengenai ketidakpastian lingkungan. Jadi, ketidakpastian lingkungan ini mengacu pada seperangkat faktor luas yang secara individu dan kolektif membuat sulit atau tidak mungkin untuk memprediksi masa depan di daerah tertentu. Jadi ketidakpastian ini bisa berasal dari perubahan dalam kondisi alam, misalnya cuaca, iklim politik dan ekonomi, kemudian tindakan pesaing, pelanggan, pemasok seperti tenaga kerja dan juga regulator. Nah, ketidakpastian lingkungan ini tentunya membuat pengendalian hasil lebih sulit dilakukan. Alasannya apa? Alasan yang pertama adalah pengendalian hasil tidak efektif ketika karyawan tidak mengerti cara mencapai hasil yang diinginkan ketika kondisi-kondisi tertentu ya, seperti tadi ketika ada bencana alam, keadaan persaingan dengan perusahaan lain, nah seperti itu. Itu kan akhirnya akan membuat kesulitan karena kan karyawannya aja tidak mengerti bagaimana cara mencapai hasil yang diinginkan pada kondisi-kondisi tertentu. Kemudian alasan yang kedua adalah ketika karyawan mengetahui cara merespon, penilaian hasilnya tidak akan optimal dan efektif kecuali target kinerja yang menantang telah ditetapkan. Jadi meskipun ya karyawan tahu cara merespon, bagaimana cara mencapai hasil yang diinginkan, bagaimana merespon cepat atau tanggap tentang bagaimana tindakan-tindakan yang perlu dilakukan agar mencapai hasil yang diinginkan, tidak akan bisa optimal dan efektif ya ketika tidak ada target kinerja yang menantang. Jadi dari pihak perusahaan tetap harus memberikan target kinerja yang menantang agar mereka itu karyawan itu semakin terpacu untuk bisa mencapai target kinerja atau mencapai hasil yang diinginkan oleh perusahaan. Lalu alasan yang ketiga adalah ketidakpastian dikombinasikan dengan penggunaan penilaian hasil yang menyebabkan karyawan menanggung resiko yang mengarahkan pada kondisi yang tidak dapat dikendalikan. Jadi karena ketidakpastian di lingkungan tadi dikombinasikan juga dengan penggunaan penilaian hasil juga yang memiliki resiko, akhirnya karyawan juga akan masuk ke dalam kondisi atau dalam kondisi yang tidak dapat dikendalikan. Nah, kan kita waktu itu juga udah bahas ya mengenai faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. Nah, sekarang kita masuk dulu nih ke alasan yang keempat, yaitu ketidakpastian yang tinggi cenderung memiliki efek yang luas pada struktur organisasi dan pengambilan keputusan secara pola efek komunikasi serta pola efek komunikasi. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita kan udah bahas tuh mengenai faktor-faktor apa saja sih yang tidak bisa dikendalikan. Faktor yang tidak bisa dikendalikan itu seperti faktor ekonomi dan persaingan, kemudian adanya kekuatan besar atau force major, seperti tadi ada bencana alam, itu kan salah satu kekuatan besar atau force major. Lalu ada saling ketergantungan atau interdependencies. Jadi ada ketergantungan kan antara karyawan dengan perusahaan, antara karyawan satu dengan karyawan yang lainnya, antara perusahaan satu dengan perusahaan meskipun ada dalam keadaan bersaing, tapi mereka adalah saling ketergantungan karena mereka misalnya dalam satu pasar yang sama. Seperti itu. Selanjutnya ya, setelah tadi kita bahas mengenai pengaruh ketidakpastian lingkungan, yang kedua adalah mengenai strategi organisasi. Jadi strategi organisasi ini memiliki dua tingkat strategi, yaitu strategi perusahaan dan juga strategi bisnis. Di strategi perusahaan, yaitu merupakan strategi yang menentukan jenis bisnis yang ingin dimasuki dan cara mengalokasikan sumber di antara bisnis-bisnis. Sedangkan strategi bisnis atau yang seringkali disebut dengan strategi bersaing ini didefinisikan sebagai cara untuk mengartikan sebuah perusahaan atau entitas dalam
dalam perusahaan untuk memilih bersaing di industri dan mencoba untuk mencapai keunggulan kompetitif relatif terhadap pesaingnya. Jadi kalau strategi perusahaan itu dia berfokus mengenai jenis bisnis apa sih yang digeluti, kemudian mengalokasikan dananya itu di sektor apa saja dalam mengembangkan bisnisnya, kemudian sumber-sumber yang dia miliki, misalnya sumber tenaga kerja misalnya itu dialokasikan pada bisnis-bisnis yang seperti apa akhirnya. Nah, kemudian kalau strategi bisnis atau strategi bersaing ini lebih berfokus bagaimana caranya dia bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang sejenis atau sebidang. Jadi kalau misalnya strategi perusahaan itu dia berfokus pada outputnya ya, bagaimana bisnis itu berjalan pada bidang apa, tapi kalau strategi bisnis itu lebih kepada bagaimana dia berkompetisi dengan para pesaing-pesaingnya. Di pokok bahasan yang pertama ini ya, yang terakhir adalah yang namanya multinasionalitas ya, atau organisasi multinasional, atau dalam bahasa asing disebut multinational organization dan disingkat dengan MNO. Ya, jadi MNO ini merupakan organisasi yang beroperasi di lebih dari satu negara, sehingga harus memahami cara menyesuaikan praktik manajemen yang mereka lakukan, termasuk praktik pengendalian manajemen ya, untuk pekerjaan di setiap lokasi internasional. MNO ini ya dikatakan akan mengalami banyak kendala dalam mengendalikan organisasinya, dalam mengendalikan manajemennya, karena akan berhadapan dengan masalah-masalah organisasi multidimensi, yaitu mereka terorganisasi tidak hanya berdasarkan fungsi dan atau lini produk, tetapi juga faktor geografis. Nah, dimensi geografis ini seperti apa ya? Jadi dimensi geografis ini tentunya memerlukan manajer yang peka terhadap setiap budaya nasional dan memiliki dan mungkin ya bahkan daerah di tempat perusahaan beroperasi ya. Kita bukan hanya perusahaan multinasional saja yang harus memperhatikan budaya nasional dari suatu negara ya, tapi dalam hal bisa di perusahaan domestik sajalah, kita contohkan di perusahaan domestik ya, kalau misalnya mendirikan perusahaan di Jakarta dengan di Rembang misalnya, tentunya akan memiliki dimensi geografis yang berbeda. Tentunya kan harus memperhatikan juga bagaimana budaya di Rembang, perbedaannya dengan perbedaan dengan budaya yang ada di Jakarta, tentunya kan akan diperhatikan juga karena kan Rembang juga tempat perusahaan beroperasi. Jadi harus perhatikan juga bagaimana budaya yang ada di sebuah daerah tempat sebuah perusahaan berdiri atau beroperasi. Oke, dalam multinasionalitas ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah budaya nasional, yang kedua adalah institusi lokal, dan juga lingkungan bisnis lokal. Jadi pada budaya nasional tuh seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa dalam mendirikan perusahaan pada suatu daerah tertentu tentunya harus memperhatikan budaya yang ada pada tempat di mana perusahaan tersebut beroperasi, ya kan. Di sini disebut bahwa kebudayaan nasional adalah pemrograman kolektif ya, kolektif pikiran yang membedakan anggota dalam satu kelompok atau masyarakat dengan yang lain. Jadi kan budaya ya kan, jangankan negara satu dengan negara lainnya, bahkan kita lihat dari skala kecilnya yaitu desa ya kan, desa satu dengan desa yang lainnya saja memiliki budaya yang berbeda. Meskipun tidak berbeda secara signifikan, tapi memiliki perbedaan itu pasti, karena kan budaya itu sangat unik ya kan, dan membedakan antara satu kelompok atau masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Lalu yang kedua adalah institusi lokal, yaitu di mana peraturan tata kelola perusahaan, hukum ketenaga kerjaan dan kontrak, serta sistem perbankan, serta intervensi pemerintah itu untuk beberapa institusi ternama saja, dan juga berubah-ubah secara signifikan di seluruh negara. Jadi tetap harus ya memperhatikan institusi lokal, di mana seperti peraturan tata kelola perusahaan, hukum ketenaga kerjaan dan kontrak itu kan pasti memiliki perbedaan, sehingga harus diperhatikan juga dalam hal MNO atau multinationalitas organization ini. Gitu. Jadi yang ketiga adalah lingkungan bisnis lokal. Jadi tetap harus memperhatikan yang namanya lingkungan bisnis yang berbeda-beda secara signifikan di seluruh negara, seperti ketidakpastian lingkungan, inflasi, dan juga ketersediaan pegawai yang berkualitas.
Oke teman-teman semuanya, setelah tadi kita bahas pokok bahasan yang pertama yaitu mengenai ketidakpastian lingkungan, kemudian strategi organisasi dan juga multinasionalitas. Sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang kedua yaitu mengenai pengendalian manajemen pada organisasi nirlaba. Ya, secara mudahnya ya kan kita selalu mendengar ya ada organisasi laba atau organisasi nirlaba. Jadi kalau misalnya kita gampangnya secara umumnya ya kan berarti organisasi laba itu dia organisasi yang berorientasi kepada profit atau keuntungan. Sedangkan organisasi nirlaba adalah kebalikannya, itu tidak berorientasi kepada laba atau berorientasi non-profit. Gitu ya. Jadi secara mudahnya kan kita semua sudah pasti memahami ya mengenai dua istilah ini, organisasi laba dan organisasi nirlaba. Nah, ini adalah pengertian organisasi nirlaba ya. Pengertian ini adalah menurut Internal Revenue Code of Section 501. Jadi, organisasi nirlaba adalah organisasi yang tidak dapat mendistribusikan aset maupun pendapatannya kepada ataupun demi kepentingan pegawainya. Jadi tidak ada kegiatan ya untuk mendistribusikan aset kepada pegawainya ataupun demi kepentingan pegawainya. Ya, termasuk juga pimpinan dan juga anggotanya untuk jasa produk yang disediakan, untuk jasa maupun produk yang disediakan. Jadi, tujuan utama dari organisasi nirlaba ini adalah yaitu untuk menyediakan beberapa jenis layanan publik, ya kan, karena kan dia tidak fokus kepada pendapatan yang digunakan untuk pegawainya demi kepentingan pegawainya, tapi dia lebih kepada kepentingan publik. Nah, kategori organisasi nirlaba ini contohnya ada dalam berbagai macam bidang, yaitu seperti bidang amal, agama, ilmu pengetahuan, pendidikan, politik, atau bahkan lembaga pemerintah. Nah, dalam organisasi nirlaba ini ditemukan yang namanya ambiguitas tujuan dan konflik, ya kan? Untuk dapat mencapai tujuan organisasi, kan, maka diperlukan yang namanya tujuan yang jelas. Nah, hal ini menjadi masalah dalam organisasi nirlaba, yaitu seringkali tidak ada kejelasan dalam tujuan dan sasaran organisasi nirlaba. Sehingga ketidakjelasan tersebut Ketidakjelasan dari tujuan tersebut yang mengakibatkan adanya konflik-konflik dalam organisasi nirlaba. Karena apa? Karena masing-masing pihak memiliki tujuan utama yang berbeda-beda. Kemudian, ketika dilaksanakan tanpa kejelasan tujuan ya yang ingin dicapai dan bagaimana cara yang harus dilakukan, maka kan akan sulit gitu untuk menilai bagaimana sistem kontrol organisasi atau pengelolaan organisasinya seperti apa. Untuk menilai bagaimana untuk menilai atau mengendalikan organisasi tim dalam manajemen itu seperti apa dan kemudian penilaian kinerja itu baik atau buruk kan menjadi semakin susah karena tidak jelasnya tujuan yang ingin dicapai dan bagaimana cara yang dilakukan untuk mencapainya. Nah, masalah ambiguitas ini ya, masalah ambiguitas tujuan dan konflik ini juga merupakan sebuah masalah-masalah yang mendasar yang dihadapi oleh beberapa organisasi nirlaba. Jadi mereka tuh harus merancang yang namanya sistem kontrol atau sistem pengendalian yang efektif ya dalam menilai efektivitas dari sistem pengendalian tersebut harus mencerminkan hukum kebijakan dan lingkungan sumber daya tempat organisasi nirlaba tersebut beroperasi. Nah, selanjutnya bagaimana sih pengukuran kinerja organisasi nirlaba? Jadi, pengukuran kinerja pada organisasi nirlaba itu ditetapkan oleh organisasi sesuai dengan tujuan dari masing-masing organisasi. Nah, hal tersebut agar dapat menilai pengukuran kinerja, maka ditentukan indikator-indikator kinerja yang harus dicapai. Jadi contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti organisasi berupa rumah sakit misalnya. Jadi rumah sakit itu tentu tujuannya adalah untuk menyembuhkan orang sakit. Lalu untuk mencapai tujuan tersebut, untuk menilai ya kan hasil dari tujuan tersebut, maka ditentukan dulu indikator-indikator kinerja seperti apa saja yang perlu dicapai agar bisa disebut bisa mencapai kesuksesan dan dapat dinilai atau diukur. Nah, maka itu indikator-indikator yang dapat dipilih misalnya adalah misalnya pada rumah sakit
yang merawat penderita kanker misalnya. Lalu diterapkan atau ditetapkan ditentukan indikator seperti berapa biayanya, kemudian bagaimana saat melayani pasien, SOP-nya seperti apa, lalu tindakan lanjutnya seperti apa. Nah, itu semua yang akan digunakan sebagai indikator-indikator untuk menilai apakah kinerja yang telah dilakukan itu sudah sesuai apa belum, sesuai dengan tujuan organisasi atau belum. Nah, dalam pengukuran kinerja organisasi nirlaba ini juga tentunya mengalami sebuah permasalahan-permasalahan tertentu ya. Ketika tidak adanya indikator, maka tugas pengelolaan dan pengendalian manajemen itu menjadi lebih rumit. Nah, kemudian hal tersebut dapat mengakibatkan permasalahan berupa kesulitan, yaitu kesulitan dalam mengukur kinerja organisasi dalam segala tujuannya dan juga untuk menggunakan penilaian hasil, yaitu termasuk insentif berbasis kinerja pada tingkat organisasi yang lebih luas. Kemudian, kesulitan yang kedua adalah kesulitan dalam menganalisis manfaat dari investasi atau beragam tindakan alternatif. Yang ketiga adalah kesulitannya berupa mendesentralisasikan organisasi dan manajemen entitas tanggung jawab manajer pada kinerja daerah tertentu yang berhubungan secara langsung. Jadi, pada organisasi nirlaba itu, ukuran kinerja yang kurang diperhatikan, jika terjadi adanya ukuran kinerja yang kurang diperhatikan, maka dewan direksi pengurus atau pengawas akan menuai yang namanya kritikan, ya kan? Selain itu, masalah yang sering dihadapi oleh organisasi nirlaba juga berupa seringkali manajer tidak memiliki penyelesaian untuk indikator kinerja yang telah ditetapkan. Jadi karena mereka merupakan perusahaan nirlaba atau organisasi nirlaba, jadi seringkali indikator-indikator kinerjanya itu sulit ditetapkan, bahkan tidak memiliki penyelesaian bagaimana cara mencapainya. Nah, selain itu, ada juga yang namanya pengawasan eksternal organisasi nirlaba. Jadi, pengawasan yang dilakukan oleh dari eksternal organisasi gitu. Nah, kelemahan dari organisasi nirlaba ini juga dapat dilihat dari pemilihan anggota dewan organisasi. Nah, seringkali itu anggota dewan organisasi itu dipilih tanpa syarat dan kualifikasi kelayakan yang tepat, sehingga hal tersebut mengakibatkan kinerja pengawasan kurang optimal. Nah, pada saat pengawasan internal organisasi gagal, ya kan, karena tadi sudah memilih anggota dewan organisasi yang tanpa syarat dan kualifikasi yang layak dan tepat itu tadi, akhirnya kan pada saat pengawasan internal organisasi juga akan mengalami kegagalan. Maka pada saat itulah pihak dari eksternal konstituen dapat memberikan tekanan langsung. Nah, contoh nyatanya seperti apa? Contohnya adalah dalam kasus organisasi yang bergerak di sektor amal misalnya. Nah, kecenderungannya akan menjadi lebih percaya dan kurang pengawasan, karena kan orang-orang yang bergerak pada sektor amal akan cenderung lebih percaya, ya kan, dan karena itu adalah sebuah tindakan yang baik, sebuah kegiatan yang baik, itu dalam sektor amal tentunya akan mengalami adanya kurang pengawasan. Nah, hal ini menjadi kelemahan dalam organisasi nirlaba pada bidang amal, yaitu karena adanya kepercayaan ya yang menuntut anggota dewan harus bertindak sesuai dengan tujuan yang baik dan dapat berlaku dengan bijaksana dalam kondisi dan posisi yang dihadapi. Sehingga kan pada setiap orang-orang ya kan anggota dewan organisasi itu harus berlaku bijaksana dan dalam kondisi dan posisi yang dihadapi itu harus dengan tujuan yang baik dan tepat, karena kan ini dalam keadaan dalam kegiatan yang baik, sangat baik gitu dalam bidang amal. Tapi karena minimnya yang namanya pengawasan ya kan, maka dari itu kerap kali terjadi penyelewengan dana amal seperti itu. Makanya itu pengawasan di eksternal juga perlu dilakukan. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai bagaimana karakteristik dari karyawan perusahaan nirlaba. Ini adalah bagian terakhir dari pembahasan pengendalian manajemen pada organisasi nirlaba. Jadi karakteristik karyawan pada organisasi nirlaba itu adalah merupakan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama dengan organisasi. Sehingga dengan demikian para karyawan di organisasi nirlaba dapat disebut juga sebagai relawan. Nah, sering banget kita temui ya kan volunteer atau ya, relawan gitu ya kan.
perusahaan yang tergabung dalam organisasi non-profit gitu kan. Nah, hal tersebut juga dikarenakan tujuan utama organisasi ini kan sesuai dengan orang-orang yang ada di dalamnya ya kan, orang-orang yang tergabung atau relawan yang tergabung dalam sebuah organisasi. Nah, karena ketujuannya bukan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga organisasi nirlaba ini harus dapat memberikan sistem insentif non keuangan juga nih kepada pekerjanya atau karyawannya ya sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh karyawannya. Nah, banyak juga organisasi nirlaba yang cenderung mempertahankan karyawan yang berkomitmen untuk tujuan akhir organisasi. Nah, dalam proses memperlakukan ke para karyawan atau anggota organisasi ini sangat penting sekali ya, karena dalam hal yang berhubungan tidak berhubungan dengan pendapatan atau tidak berhubungan dengan laba, sangat penting sekali yang namanya perlakuan kepada karyawan. Jika perlakuan kepada karyawan atau anggotanya itu baik, tentunya para anggotanya juga akan loyal juga terhadap organisasi tersebut. Jadi kan kebanyakan nih organisasi nirlaba mereka sangat mempertahankan karyawannya yang berkomitmen dan sesuai dengan tujuan akhir dari sebuah organisasi tersebut. Oke, baik teman-teman semuanya, sudah berakhir ya materi yang perlu saya sampaikan di pertemuan ke-15 ini ya, pertemuan terakhir sebelum kita UAS. Saya harap teman-teman semuanya tetap belajar dan membaca referensi lainnya. Kemudian teman-teman juga bisa melanjutkan diskusi bersama dengan rekan-rekan lain yang lain dan juga bersama dengan saya tentunya. Di pertemuan terakhir ini ya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang sudah mengikuti perkuliahan dasar-dasar pengendalian ini dengan baik. Kita akan bertemu di semester selanjutnya. Tetap semangat terus kuliahnya, tetap jaga kesehatan, jangan lupa belajar, terus baca-baca referensi-referensi yang lainnya. Saya ucapkan maaf juga jika dalam pelaksanaan perkuliahan dari awal sampai akhir ini saya memiliki banyak kesalahan. Semoga di semester selanjutnya kita bisa bertemu lagi dan bisa bertemu dalam kondisi yang baik juga. Sampai jumpa, terima kasih semuanya, bye-bye.